Lapas kelas 2A Banjarmasin mengalami overcapacity hingga 650%. Lapas dengan daya tampung 366 orang ternyata dihuni oleh 2.378 orang. Akibatnya banyak narapidana harus bergantian tidur, bahkan ada pula yang tidur di atas MCK. Produser lapangan Nesya Megawati Effendi akan memperlihatkan bagaimana kondisi di dalam lapas itu. Lapas kelas 2A Banjarmasin, Kalimantan Selatan merupakan lapas terpadat kedua dari seluruh Indonesia. Lapas ini mengalami tingkat overcapacity mencapai 650%. Jumlah tahanan dan juga narapidana mencapai 2.378 orang. Padahal kapasitas hunian hanyalah 366 orang. Lapas kelas 2A Banjarmasin ini adalah gabungan antara lelaki dan juga narapidana perempuan. Ada 6 blok di mana masing-masing per blok diisi sekitar 400 hingga 600 orang dan hanya dijaga oleh 1 orang penjaga. Ini adalah blok B khusus narkotika dan juga jumlahnya para narapidana mencapai 600 orang. Dan kalau kita melihat secara rasio tidak ada seimbangan antara yang keluar dan juga yang masuk. Kalau dari rata-rata rasio yang keluar yang dalam sebulan diperkirakan atau kira-kira mencapai per minggunya adalah 40 orang. Artinya dalam rentan waktu sebulan sekitar 120 orang yang masuk yang dimasukkan ke dalam penjara. Sementara yang keluar hanya sekitar 30 orang. Dan ini adalah lapas atau blok B. Kita akan melihat bagaimana kondisi di sini. Assalamualaikum Abang. Ini adalah kondisinya. Ini seharusnya kapasitasnya berapa orang ini Bang? 60. Harusnya 17 ya, harusnya 17. Ini adalah kondisinya dan ini tempat tidurnya seperti ini. Ini Bang, ini tidurnya ini bertiga kayak gini berarti gimana Bang? Coba bisa contohin Bang kayak gimana Bang? Contoh. Oh, kayak gini cara tidurnya ya. Ya. Oke. Ini Abang juga di bawah berarti Bang? Di bawah kayak gimana Bang kalau di bawah Bang? Nah, gurik. Nah, kayak ini berdepan kalau mau mundur. Kita akan coba lihat MCK-nya di mana Bang? Permisi Bang. Di sini. Jadi saking ramainya akhirnya buat seperti ayunan gitu ya. Batman ya bahasanya Bang ya. 2 orang di MCK. Siapa Bang 2 orang yang di MCK Bang? Dan memang pemerintah sejauh ini untuk mengurangi overcapacity saat ini, salah satunya adalah solusi terdekat adalah memindahkan narapidana ke tempat lainnya. Dan salah satu solusi juga adalah saat ini pemerintah masih mencoba mengkaji merevisi PP 99 tahun 2012 mengenai untuk pemberian remisi kepada warga binaan dan juga atau para narapidana. Salah satu poin yang akan dihilangkan adalah mengenai adanya justice kolaborator. Dan ini memang harapan para narapidana dan saat ini juga masih dikaji. Saya baru 5 menit berada di sini tapi sudah merasakan begitu sumpeknya, begitu panasnya di dalam sini. Dan kita akan melihat bagaimana kelanjutan mengenai revisi PP 99 tahun 2012. Karena memang seharusnya lembaga pemasyarakatan atau lapas menjadi tempat untuk pembinaan, bukan hanya untuk sekedar menjalani hukuman. Tapi permasalahannya bagaimana ingin pembinaan bisa berjalan dengan maksimal dan efektif kalau para narapidana masih harus berebut nafas di dalam lapas. Nesya Megawati, Banjarmasin. Itu tadi kalau kawan saya Nesya Megawati hanya 5 menit mengaku ada di sana tapi sudah merasa sangat sumpek, sangat penuh, sangat sesak di dalam kamar di lapas Banjarmasin. Tapi bagaimana dengan kondisi infrastruktur dan juga kehidupan di lembaga pemasyarakatan? Kita semua tahu bahwa selama ini memang lembaga pemasyarakatan memang memiliki problem yang cukup pelik, terutama terkait kelayakan infrastruktur dan kelebihan kapasitas para penghuninya. Dari data yang kami peroleh, Indonesia menempati urutan 10 jumlah napi terbanyak di dunia. Lebih dari 197.000 orang yang menghuni lapas saat ini. Seberapa parah sebenarnya kondisi realnya di lapangan dan apakah permasalahan menaun ini bisa kita carikan solusinya ke depan? Kami akan membahasnya malam hari ini bersama Ibu Sri Puguh Budi Utama, Sekretaris Ditjen Pas Kementerian Hukum dan HAM. Selamat malam, selamat datang Ibu Sri. Selamat malam Mas Budi. Kemudian ada Bang Ali Aranoval, kita berjumpa lagi, Direktur Eksekutif Center for Detention Studies. Halo Bang Ali, selamat malam, selamat datang. Kemudian ada
Bang Anton Medan, mantan narapidana. Pak Haji, selamat malam, selamat datang. Terima kasih sudah mau datang. Saya sebelum ke Ibu Sri untuk menanyakan bagaimana sebenarnya kondisi realnya, saya akan tanya ke Bang Ali dulu. Bang Ali, kalau tadi kawan saya Nesya sudah sedikit menggambarkan sebenarnya bagaimana kondisi lapas di salah satu lapas yang ada di Banjarmasin. Kondisinya kalau kita lihat orang yang ada di luar memprihatinkan sekali. Tadi Nesya mengatakan 5 menit di dalam saja udah sumpek, sudah parah. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di dalam kamar itu? Saya akan tanya ke Bang Ali, seberapa parah kondisinya dari pengamatan Anda sebenarnya terkait dengan over capacity? Sangat parah ya, sangat parah karena banyak hak mereka yang kemudian tidak bisa dipenuhi. Kecil saja tadi seperti Mbak Nesya itu, untuk tidur saja harus berbagi. Yeah. Kita belum lihat nanti kebutuhan air, nanti Bang Anton bisa cerita gimana kebutuhan makan. Ya, banyak sekali hak mereka yang sangat-sangat tidak. Di sisi lain pembinaan tidak mungkin akan berjalan dengan baik. Jadi harapan yang kita inginkan supaya mereka keluar tidak akan mengulangi itu semua sulit kita wujudkan kalau kondisi penjara Indonesia masih seperti yang tadi. Itu jadi memang kondisinya kurang lebih secara umum kondisinya seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau kawan-kawan bisa ngecek sistem database pemasyarakatan, itu data yang merah tuh banyak sekali seluruh lapas. Data merah itu apa tuh Bang Ali? Merah itu artinya sudah overkapasitas semuanya. Jadi kelebihan isi. Nah, cuma yang mau saya sampaikan bahwa gini Mas, sebenarnya ada beberapa faktor penyebab nih supaya kita nggak ngelihat cuma parsial. Faktor overkapasitas itu ditentukan oleh empat hal. Yang paling mendasar, batasi dulu jumlah masuknya. Yang masuk ini? Yang masuk ini yang harus dibatasi. Jadi kerannya selama ini dibuka terus? Dibuka terus, dia masuknya ya. Ya kita kasih contoh saja ya. Jumlah, saya ngelihat nih, angka kenaikan dalam 1 tahun aja dari Januari, ya, itu dari angka 178.295, itu sampai ke bulan November sekarang sudah 203.186. Dan rata-rata kenaikan itu di atas 1.000 sampai 2.000 per bulan. Per bulan sampai 2.000. Dan saya punya datanya, tertinggi masuk itu narkotika. Ya. Kemudian pencurian, perlindungan, korupsi justru urutan ke-8. Oke, jadi yang paling banyak menghuni lapas-lapas yang memenuhi ruang-ruang tadi adalah narkotika. Narkotika luar biasa. Oke, jadi memang yang paling penting menurut Bang Ali adalah bagaimana kerannya ini agak dibatasi, jangan dikucurkan. Oke, saya akan tanya ke Pak Haji dulu. Pak Haji, kalau tadi kita lihat ini kan kondisi sekarang nih Pak Haji, kurang lebih apa yang tadi dikatakan Bang Ali yang ada di Banjarmasin kurang lebih itu yang terjadi di hampir seluruh lapas di Indonesia. Pak Haji, kalau tidak salah saya punya datanya sudah ada di dalam, pernah ada di dalam ini tahun 71 sampai tahun 87 pernah menghuni sekitar 14 lapas yang ada di Indonesia. Kondisinya sama nggak sih Pak Haji seperti dulu Pak Haji ada di dalam lapas tahun 70-an 80-an, separah ini nggak? Bedanya. Lebih parah apa ini yang lebih parah? Jadi dulu lapas itu lebih nyaman, konsep pembinaan itu bisa berjalan baik karena kapasitas di dalam itu tidak pernah over. Terutama karena nggak ada kasus narkoba, ada tindak kriminal lain. Nah, kapan ini mulai meledaknya? Ada 2 faktor selain narkoba dan peran media sosial. Nah, media sosial ini buat rame, kemudian di dalam, saya ingin gambarkan gini, seluruh ibu kota provinsi, rutan dan lapas pasti overkapasitas. Jadi ini bukan nggak bisa diatasi, ada faktor anggarannya. Nah, saya katakan ini faktor anggaran, misalnya mau memindah itu perlu biaya. Nah, kemudian juga yang sakit perlu biaya. Ada bayangkan 1.000 orang, nggak semua lapas dapat. Yang sakit 1 hari 1.000. 1 hari 1.000 orang Pak Haji? Nggak, satu orang biaya sakitnya 1.000 perak. 1.000 perak. Itu pun nggak semua lapas dapat. Yang lebih ironis ya, masak itu pagi, sarapan sama siang, sama sore sekalian. Kalau dia dia masak sore lagi, uang gas saja udah nggak ada. Bukan nggak ada solusi, ini semua ada solusi. Itu resmi di manajemen lapasnya itu Pak Haji ya? Saya itu 18 tahun 7 bulan sekampai di dalam. Saya dari 94 dirjanya Pak Lopah
Saya sudah dipercaya saya pembina, saya mutar 477 lapas di rutan dan lapas. Saya tahu persis dalamnya. Itu gimana Pak Haji kondisi? Kalau Tadi kan Pak saya Haji bongkar ini semua, lebih banyak modorotnya buat saya. Saya nggak bisa dakwah, iya kan? Dan kita pun nggak bisa tekan ke dirjen. Iya. Pak Haji, yang kemudian publik dan juga kami media ingin tahu dengan kondisi tadi rekan-rekan kita yang ada di dalam seperti itu, tidurnya terbatas, kamar mandi, ada yang tidur di kamar mandi, bahkan ada yang tidur di aula. Kondisi realnya tuh seberapa parah sih Pak Haji? Maksudnya apa yang kemudian terjadi sehari-hari? Apakah itu bisa memicu konflik dan seperti apa sih Pak Haji bisa Saya katakan nggak usah jauh-jauh Kalsel, ke Peledang aja, lapas Peledang wanita aja, Bogor. Itu disusun itu, pasang rak. Udah kita nggak usah cerita itu hampir semua saya ingin katakan. Saya berharap ini malam kita bicara solusi. Ya. Bagaimana solusi yang terbaik? Saya katakan yang paling ideal dan bisa memberikan harapan. Pertama, media objektif menayangkan kondisi dalam, pembinaan juga semua. Terus yang kedua, Dirjen Pemasyarakatan mesti dipisahkan dari Menteri Kehakiman supaya maksimal pengelolaan dana ini. Oke, Pak Haji nanti saya tahan dulu, kita akan bicara solusi nanti, pasti kita akan bicara solusi, tapi yang publik ingin tahu sekali lagi Pak Haji, apa dampaknya sebenarnya kalau kita bicara begitu? Dampaknya banyak, itu tahu nggak 2.000 lebih? Empetan itu Pak Haji. Tahu nggak, itu minimal 10% itu di bawah usia 15 tahun. Anda bayangkan aja, psikologis, mentalitas, itu kan rusak betul. Iya. Tapi ada persoalan orang tua tidak mau pindah jauh, karena apa? Mereka mau besok sulit ekonominya. Nah, pembinaan di lapas tidak bisa kita serahkan sepenuhnya kepada petugas, tapi memang harus ada keluarga dan masyarakat. Nah, masyarakat nggak menyadari. Ada sebuah adegium mengatakan kejahatan adalah produk masyarakat. Saya bekas narapidana, saya bilang masyarakat ada ibu kandung dari semua bentuk kejahatan. Ini faktor N dan K, niat dan kesempatan. Nah, saya ingin masyarakat ini bagaimana memerankan ini orang-orang yang keluar. Apa semua orang penjahat-penjahat? Belum tentu Pak Haji. Salemba, Nusa Kambangan, Cipinang itu penjara kecil. Begitu orang keluar dari pintu gerbang, penjara besar nama dunia. Masih ada pengadilan akhirat. Tergantung kepada manusia juga. Kita harapan petugas. Makanya kemudian dengan kondisi lapas yang over capacity itu, pembinaan yang diharapkan setelah rekan-rekan kita masuk lapas kemudian dibina dan keluar menjadi orang baik menjadi tidak efektif itu tadi Pak Haji ya, karena memang proses pembinaannya terbatas dengan. Saya kata impossible, tidak berjalan baik pembinaan itu. Kenapa saya katakan tidak baik? Ada bayangan perbandingannya 150. Yang dijaga itu semua orang pintar, cerdas, cuman nggak benar masuk penjara pun kena sial. Nah, harapkan petugas lapas itu sulit. Jadi saya katakan terobosan lain masih banyak. Ada nggak keberaniannya? Kalau dirjen lapas pisah dari kementerian, saya yakin banyak yang bisa mereka lakukan. Oke, saya akan ke Bu Sri. Kalau kita tadi melihat ini kondisi yang secara umum memang seperti itu ya Bu Sri, kalau kita melihat bagaimana kondisi lapas-lapas yang ada di Indonesia. Bagaimana kemudian Kementerian Hukum dan HAM selama sekian tahun terakhir, 1 dekade kalau kata Pak Haji tadi, setelah reformasi kondisinya separah ini gitu, hampir di semua lapas. Bagaimana kemudian Kementerian Hukum HAM bisa bertahan dengan kondisi yang sangat darurat bertahun-tahun seperti ini gitu? Saya nggak kebayang gitu. Makasih Mas Budi. Benar apa yang tadi disampaikan bahwa saat sekarang lapas rutan itu yang seharusnya kapasitasnya hanya 118.000 diisi oleh 203.000 warga binaan pemasyarakatan, napi dan tahanan, dan dari berbagai macam permasalahan yang timbul akibat over kapasitas. Kemudian adanya seperti itu, seperti itu. Ada permasalahan, kami anggap ini sebagai satu tantangan dan peluang untuk
menjalankan konsepsi yang sudah diyakini oleh kita semua bahwa seharusnya orang yang masuk ke lapas itu keluarnya nanti menjadi orang baik. Tapi apa boleh buat bahwa kondisi belum memungkinkan untuk itu semuanya. Untuk itu memang butuh peran besar dari masyarakat untuk bersama-sama kami memahami ini sebagai satu satuan utuh produk masyarakat yang seperti itu akan kita jadikan seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali juga oleh Pak Haji Anton bahwa nonsen gitu. Impossible kalau kata Pak Haji tadi. Baik, bagaimana mau dibina ya Pak Haji ya? Impossible. Memang kalau melihat kondisi keterbatasan ini impossible. Tapi saat kita mau membuka diri, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, bisa itu akan kita robah impossible tadi menjadi possible. Contohnya, pada saat sekarang Bapak Menteri sedang bukan hanya mendeklarasikan, mendorong untuk adanya lapas industri dengan manfaatkan sumber daya yang ada di kami. Contoh di Nusa Kambangan, kita punya areal yang sangat luas, Kemudian konsepsinya bahwa napi masuk ke lapas itu bekerja itu wajib. Nah, saat mitra kerja kita ini masyarakat dengan badan usaha memberikan ruang besar untuk bersama-sama mengantarkan warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia mandiri dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, memberikan bantuan bisa dalam bentuk mendidik mereka menjadi terampil, Seperti apa, memberikan Ibu? modal. Seperti apa, Ibu? Contoh misalnya begini. Contohnya seperti apa kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Ibu Sri. Oke, Lebih siap. enak. Kami akan segera kembali saat lagi. Saya akan tetap ke Ibu Sri. Tadi kondisinya sudah separah itu yang kita lihat di gambar, yang sudah diceritakan Pak Haji Anton, kemudian Bang Ali juga. Ini lagi-lagi nih bisa dilanjutkan Bu. Bagaimana kemudian Kementerian Hukum dan HAM bisa berselancar di atas keterbatasan-keterbatasan ini, melewati karang-karang yang susah ini? Sebenarnya kalau pelepasan bersyarat bagi narapidana tertentu itu bisa dilakukan percepatan. Contoh seperti tadi yang Pak Ali sampaikan, untuk kasus narkoba misalnya, dia korban gitu. Ya segera diberikan pelepasan bersyarat. Tapi sekarang ini kan ada persyaratan justice kolaborator. Dalam PP 99 itu Ibu ya? PP 99. Pada akhirnya memang mereka ada di dalam. Jadi kemudian tadi ya saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Ali gitu. Kerannya jangan terlalu dikucurkan sehingga lapas rutan yang sudah over kapasitas menjadi semakin over. Nah, dengan cara apa? Pidana bersyarat misalnya, atau mekanisme tahanan kota, tahanan rumah itu diberlakukan. Gitu. Selama ini tidak ada seperti itu, Ibu. Nah, mekanisme itu tidak, padahal regulasi memberikan ruang untuk itu gitu. Sehingga kalau itu misalnya ada tahanan rumah, ada tahanan kota, terus kemudian bagi yang sudah mendapat putusan pengadilan ada restoratif justice, tidak harus masuk ke lapas rutan, tapi mereka dipidana bersyarat, saya pikir ini satu jalan keluar. Di samping kalau yang kami di dalam sekarang ini mohon dipahami oleh masyarakat akan adanya lapas industri, kan di dalam sistem pemasyarakatan itu ada tahapan, ada ada proses-proses. Nah, proses asimilasi ini nantinya akan mereka minimum security. Minimum security itu ada di satu lapas yang tidak hanya di dalam, tapi dia bekerja di luar. Jadi bisa keluar gitu bisa Ibu ya? keluar, bisa bekerja, bisa menghasilkan sesuatu. Tapi itu kan dalam proses asimilasi yang di akhir-akhir menjelang kebebasan. Tapi kan kalau orang 15 tahun di penjara kan lama sekali dan bisa menumpuk-numpuk di situ. Sebelum saya potong. Dari dulu itu semua asimilasi, cuti menjelang bebas semua udah ada. Sampai ini hari sejak kejadian di Bandung, Bancoy.
PP 99 2012 sampai ini hari nggak selesai. Kita mau bicara panjang apa lagi? Ini bicara keran berarti ya Pak Haji ya. Bagaimana tadi kalau Jadi kata gini, Bang Ali kerannya lapas itu dikucurkan itu rutan, karena PP. Seperti tong sampah semua masuk. Makanya Masuknya kita jangan- gampang. Tapi keluar ya itu mereka minimal 4 tahun narkoba. Oke. Kita mau kunci ini keran dibatasi, polisi kerjanya apa? Terus hasil tangkapan kemana? Iya, iya. Ini kan impossible. Iya. Saya ingin katakan sebenarnya saya sepakat ada kerja sosial atau memang mereka dimodali satu pulau. Iya. Iya kan? Dengan pembagian lahan sekian-sekian dimodali. Iya. Sehingga anggaran di dalam pun berkurang, ini berjalan proses dengan baik. Ini Oke. bukti kepada masyarakat Baik, baik. bahwa ini ada terobosan. Nah, saya katakan saya termasuk orang yang objektif. Bagus. Sejak Bandung dari sekarang tidak ada kerusuhan. Ya. Pada potensi kerusuhan tiap detik. Apa yang memicu potensi kerusuhan itu Pak Haji? Kalau bisa diungkapkan. Saya lihat memang doktrin untuk petugas lapas ini sudah agak meningkat. Tapi saya katakan karena kentut aja bisa berantem. Ya. Karena kentut aja bisa berantem. Nah, kita jangan teledor loh. Iya, iya. Dengan kondisi seperti ini ada jeda waktu kita berpikir lebih kreatif bagaimana pola jangka panjangnya. Baik, baik, Kita Pak nggak Haji. bisa ambil jangka pendek. Iya. Ini harus dipikirkan matang-matang jangka panjang termasuk infrastruktur dan juga proses hukum di hulunya ini supaya tidak keran. Bang Ali dilanjutkan tadi Anda mengatakan bahwa kerannya harus agak di setengah tutup gitulah. Gini, ini politik hukum kita ini senangnya kriminalisasi. Semua undang-undang pidana penjara. Ya. Dan hakim itu senang kalau misalnya termasuk polisi dan jaksa nih. Kalau sudah bicara soal pidana biar kecil pun kalau penjara prestasi. Sehingga bos gitu ya. Kita tambahkan uang untuk penyelidikan dan penyidikan, penuntutan Kalau dia tidak masuk penjara kita harus kasasi atau banding supaya dia masuk penjara. Ya, cara berpikirnya tidak satu kesatuan gitu. Padahal kita tahu di hulu ini udah nggak bisa nampung. Makanya presiden berpikir bagaimana kita bisa tekan nih supaya pemasarakatan tidak terlalu penuh. Coba, presiden bikin program khusus tadi. Jadi ada 3. Pertama untuk penanganan overkapasitas itu ada reintegrasi. Mas mau ngomong asimilasi, PB, CB, CMB itu upaya supaya jangan terlalu penuh. Cepatlah keluar Gitu semua. Yang kedua pembangunan lapas baru. Upaya terus menerus. Padahal negara ini nggak punya uang, tapi karena untuk terus tadi yang keran nggak pernah ditutup tadi, mau nggak mau harus bangun lapas baru. Itu sudah dilakukan belum Anda melihatnya? Nanti tanya Nanti ya, Bu Sri akan cerita. Oke, yang pasti. ketiga pemindahan. Ya, diupayakan pemindahan. Uang nggak ada pun kita bisa pindah. Ya, itu yang Maksudnya saya gimana? nggak ada uang untuk pemindahan. Abang tadi ngomong soal anggaran. Saya katakan saya ngalami langsung. Kalau Anda kan hanya konsep, saya sendiri tahu di dalam tuh mau dipindahi, tapi kita belum turun dana. Dipindahi itu maksudnya dipindahi ke lapas yang lain. Nah, yang lebih kosong. di dananya. Nah, itu dia, Bang. Jadi itu yang saya omongkan tadi. Ini politik anggaran juga belum berpihak dong menurut Anda, Bang? Itu dia. Makanya berpikir penjara itu, saya katakan tadi di Australia itu orang berpikir politik untuk penjara itu tempatnya ketiga setelah kesehatan dan pendidikan, Om. Di Indonesia orang pikir penjara itu, politik penjara itu urutan ke-99 atau 1000 mungkin. Sehingga berpikirnya cuma polisi, hakim, jaksa dapat uang banyak, pemasyarakatan mungkin sebentar lagi dulu aja. Padahal ini tempat pembuangan tadi kalau kata Pak Haji. Tadi. Semua Jadi orang buang ke harus situ. dari hulu, jangan berpikir Iya, ketika sudah terjadi baru berpikir. Menurut saya keliru tuh. Jadi politik hukumnya pertama berpikir dulu satu kesatuan sebagai CJS. Kita nggak mungkin nih ngomongin penjara, ya. Kita ngomongin penegakan hukum tapi kita nggak pernah mikirin penjaranya. Oke, Bang Ali. Ya makanya saya katakan sudut pandang, cara pandang dan jarak pandang baru kita bahas ini. Tapi ini kan bicara susah Pak Haji. Kalau kita bicara mengenai hulunya harus diberesin dulu ya. Ini hilirnya udah nggak bisa ditunda lagi nih seperti ini. Ini Saya gimana kira Pak Haji? nggak sulit kok. Harus start dari mana nih dengan kondisi Saya seperti ini? kita katakan nggak sulit. Kalau betul-betul PP 99 2012 cabut itu dulu. PP 99 berarti. Nah, satu itu. Berarti harus kembali ke PP yang normal. lama. Jadi PP fungsi lembaga 3299. pemasyarakatan ada pembina. Sekarang PP 99 itu justru orang dihukum, lembaga pemasyarakatan masih menghukum lagi. Ini nggak benar. Kembali ke penjara. Iya, Itu iya, namanya iya. politik hukum, Bang. Itu dia. Iya. Keberpihakan politik hukumnya mungkin harus punya Tidak clear punya gitu. harus mereka yang mendukung ini harus lihat juga konsekuensi dan juga kondisi realita di lapangan. Saya akan tanya ke Ya. Bu Sri. Ya. Sebenarnya yang paling dibutuhkan dengan kondisi yang seperti ini Ya. infrastrukturnya Ya. atau kualitas SDM Ya. sipirnya Ya. atau Ya. penambahan SDM-nya atau Ya. apa yang paling
Apa jangan-jangan dibutuhkan. pembatasan Ya. harus masuk? Ya, Nah, semuanya ya, Tukang pancing. semuanya. Ya kalau beliau sampaikan seperti itu dari sudut pandang yang selama ini beliau amati. Tapi kalau pengguna korban yang tadi narkoba yang selama ini juga trennya naik terus, itu tidak ditempatkan di lapas rutan, itu juga akan menjadi meringankan beban lapas rutan karena pengguna ini jumlahnya juga hampir 25.000 orang. Dia korban sejatinya pengguna, jadi jangan masuk ke dalam tapi direhabilitasi gitu, direhabilitasi. Nah, ini sedikit barangkali yang perlu diketahui oleh masyarakat itu di kami itu 1 dibanding 56, Pak. Jadi 1 pegawai itu harus mengawasi 56 orang. Akibatnya apa, Bu? Akibatnya apa? Ya, yang pasti alhamdulillah kalau sekarang ini tidak terjadi apa-apa, itu sebuah prestasi yang luar biasa sejatinya dengan infrastruktur yang sangat terbatas. Kalau kita melihat Australia, kemudian kita lihat Singapura, Malaysia yang dilengkapi dengan peralatan yang luar biasa, kita doa, Pak. Kita doa, Mas Budi. Setiap hari pasti teman-teman kami di lapangan deg-degan juga. Jadi konon kalau pembinaan berjalan itu sudah sangat luar biasa. Bagaimana mereka mau membina, tempat terbatas. Saya mau bilang kalau anggaran terbatas, infrastruktur terbatas, semua orang juga tahu itu. Tapi di tengah itu semua, teman-teman kami bertahan bagaimana mengamankan lapas dan rutan. Jadi kalau misalnya, mohon maaf aja ini ada lari, jangan dikuyok-kuyok kita. Jangan sampai kita kalau di Australia itu 280 napi itu ditangani oleh 120 orang gitu, pegawai gitu. Ini kan luar biasa. Jadi kita 1 banding 56. Kalau di Singapura itu 1 dibanding 2 kalau nggak salah. Ini kuncinya ada di anggaran atau di keberpihakan politik anggaran juga sih, Bu? Maksudnya apakah kemudian ini kan masalah ini kan masalah yang sudah diketahui bertahun-tahun Ibu oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa kemudian dalam perencanaan misalnya atau dalam ini tidak dalam kapasitas untuk direncanakan yang maksimal sehingga politik anggaran juga berpihak untuk menyelesaikan masalah hilir seperti ini? Kami sebenarnya sudah mengusulkan untuk itu. Misalnya di tahun 2017, sekali lagi ini karena kondisi anggaran negara yang terbatas sehingga pemerintah menetapkan yang prioritas-prioritas. Yang prioritas itu yang mana seperti tahun 2016 ini ada keperpihakan juga sebenarnya ke Kementerian Hukum dan HAM khususnya di jajaran pemasyarakatan dengan menambah kapasitas, membangun di lapas rutan sebanyak 58 lapas rutan ditambah kapasitasnya dan 58 lapas rutan ya? Iya, 58. Itu kemungkinan nanti akan ada penambahan kapasitas sampai dengan 15.000 kalau yang minimum security di Nirbaya, Nusa Kambangan itu akan kita operasionalkan. Jadi kalau tidak, misalnya hanya yang ada di dalam itu sekitar 11.000 tambahannya dengan anggaran yang sekarang diluncurkan oleh pemerintah sebesar 1,3. Sekaligus juga untuk melengkapi sarana prasarana berupa alat-alat keamanan yang dengannya mudah-mudahan juga mengurangi segala macam penyimpangan. Itu baru direncanakan dan baru akan dilakukan tahun depan, Ibu. Untuk yang 2016 sudah. Tapi sekali lagi itu tadi, kalau ini antara deret ukur dan deret hitung gitu. Jumlah napi tiap hari itu tadi sekitar 1.000 Seberapa deras Ibu masuknya setiap hari? Sekitar 1.000 orang. Yang keluar sekitar 1.000 sampai 2.000. Yang keluar lapas? Sampai segitu. Paling 400. Jadi surplus terus. Surplus terus. Ya kalau surplus yang datang anggarannya sih nggak apa-apa Bu ya, tapi ini yang surplus masalahnya gitu. Tapi kita akan bicara gini. Pak Haji, mohon maaf kita akan lanjutkan jadi begininya lebih enak di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali saat lagi. Kita sudah dengarkan penjelasan Ibu Sri bagaimana kemudian Kementerian Hukum dan HAM mengatasi, mencoba berselancar di atas segala kesulitan, karang-karang susah. Tapi sebelum kita akan lanjutkan dialog ini, Bang Haji juga akan mengungkapkan bagaimana sih solusi-solusi. Mas Ali juga kita akan tunggu bagaimana solusi-solusinya. Kita punya satu lagi paket liputan yang menggambarkan bagaimana kondisi lapas di Indonesia. Sudah 10 tahun Azan Wahyuli bekerja sebagai penjaga atau sipir lembaga pemasyarakatan. 4 tahun terakhirnya ia menjadi kepala regu penjaga di Lapas 2A Jambi.
Azam bersama 7 sipir lainnya menjaga 11 blok di lapas ini. Masing-masing menjaga satu blok dengan jumlah narapidana sekitar 200 orang. Lebih dari 1.600 narapidana menghuni lapas yang daya tampungnya hanya 200 orangan ini. Jumlah sipir yang minim membuat pihak lapas memanfaatkan para tahanan pendamping atau tamping untuk membantu sipir. Tentunya tahanan atau narapidana yang memenuhi syarat antara lain telah menjalani sepertiga masa hukuman. Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting sebab jika salah satu sipir tidak bisa bertugas karena sakit, tugas-tugasnya menjadi beban kerja sipir-sipir yang lain. Sipir yang menggantikan pun harus bekerja dari pagi sampai malam, menggantikan rekannya yang sakit. Tetapi yang paling berat bagi sipir adalah mengejar narapidana yang kabur. Di saat mencari pelarian, itu dukanya. Kami pernah sampai lebaran itu di hutan mencari pelarian, sampai 4 hari. Lebaran pun juga tidak sholat id, Mbak. Di hutan kami lebaran nyari pelarian. Tapi alhamdulillah dapat di Bangka Belitung, Babel. Pria kelahiran Jambi 34 tahun silam ini tak memungkiri masih ada transaksi narkoba di dalam penjara. Para napi pun banyak yang memegang telepon seluler. Meski sering ada razia, menurut Azan sejauh ini sulit memberantas mata rantai narkoba. Dalam hal peredaran narkoba dan fasilitas yang dimiliki napi, Azam mengakui sulit menghindari dari citra negatif sipir yang suka memeras dan seakan membiarkan kekerasan terjadi di dalam lapas. Tetapi ia membantah para penghuni lapas adalah sapi perah bagi sipir. Kalau diperas, Mbak, maaf Mbak ya, saya pernah mengalami kasus, Mbak. Jadi mereka ini kadang dengan 8 orang regu jaga kami, kadang kami udah semaksimal mungkin untuk kontrol. Kadang mereka dalam blok itu ada yang berjudi. Jadi di kala itu dia kadang meminta ke orang tuanya atau keluarganya alasan bapak ini itu hanya untuk alasan, Mbak. Dengan rasio sipir dan napi yang tak seimbang ini, bagi Azan tidak ada keributan antar napi saja sudah bagus. Ia berharap kementerian menambah sumber daya manusia agar pembinaan bisa optimal. Nesya Megawati, Jambi. Kalau kita baca tadi bagaimana perbandingan nih Pak Haji dan juga Bang Ali, tadi data dari Ibu Sri bahwa satu sipir kurang lebih rata-rata mengawasi 56. Kalau kita melihat itu kalau jam kantor. Itu jam kantor Pak Haji. Kalau malam lebih parah lagi pasti. Itu 1.600 dijaga cuma 6 orang. Pak Haji, kalau kita melihat pintu 2, pos 2 di blok 2. Anda bayangkan aja itu gimana. Peristiwa terakhir yang mencengangkan kita adalah ketika ada residivis terorisme yang kemudian keluar, bukannya berharap dia sembuh lurus pikirannya, malah ngebom lagi di Samarinda. Ini di dalam saya dengar langsung. Teroris itu kan memperjuangkan ideologi. Iya kan? Koruptor itu kuasai uang. Tindak kriminal, anak hilang banyak. Disinilah saya bilang bahaya kalau sampai ini berjalan. Sekarang ini saya yakin jalan. Jalan gimana Pak Haji? Mereka kolaborasi. Potensi paling besar dari teroris ada penjahat. Kenapa? Dia punya naluri, dia punya kalkulasi, dia punya keberanian. Di situ ada koruptor. Di sini ada yang memperjuangkan ideologi teroris. Ini harus diantisipasi. Tapi bagaimana untuk mengantisipasi supaya tidak kisruh, ada harapan orang itu cepat bebas. Pertama, cabut PP 99 2012. Lalu diiring. Sorry Pak Haji, seberapa mengganggu PP 99 itu? Sebenarnya enggak, menurut saya enggak. Kan niatnya baik Pak Haji untuk bisa ini kemudian kan memberikan efek jerah. Ada faktor gengsi antar pejabat ini. Ini dulu cabut, lalu jalankan sistem pemasyarakatan, ada PB, asimilasi, ada cuti menjelang bebas, jalankan ini semua. Itu kedua. Jadi tidak boleh ditahan-tahan. Yang ketiga, supaya petugas ini maksimal, infrastruktur bisa maksimal, dirjen pemasyarakatan mesti cabut, dia otonom, tidak di bawah Menteri Kehakiman. Kalau mau jalan. Itu saja Pak Haji. Iya. Bukannya saya politik ini pengamat anggaran. loh, cuman saya nggak mau sombong. Saya tahu di dalam itu gimana, harus solusi gimana, karena saya Islam.
Oke. Saya Pak Haji, tahu kalau agama memberikan solusi semua persoalan, bukan menambah persoalan. Oke, Pak Haji ini, tapi kan kalau kita bicara mengenai apa yang disolusikan atau ditawarkan solusi oleh Pak Haji ini kan masih agak jauh ini. Bagaimana Dirjen Pas misalnya harus terpisah dari Kementerian Hukum, kemudian PP 99 Itu aja nggak bisa. masih dispute, masih ada pro kontra yang besar di masyarakat, terutama kalangan Bukan aktivis di masyarakat, ini LSM segala macam ini lah. gimana caranya berselancar lagi-lagi? Ini pertanyaan saya akan selalu sama Pak Haji. Bagaimana berselancar Sekarang kan menyiasati hal-hal kembali, yang sangat susah ini? saya ini Menteri Kehakiman. Saya dipercaya, saya punya wewenang. Tinggal koordinasi ke Menko atau ke Presiden. Politik anggaran tadi. Ya soal itu kedua, tapi prinsip dulu. Setuju nggak begini? Oke, Nggak setuju, remisi. mundur, udah selesai. Iya, iya. Saya akan tanya ke Bang Ali. Bang Ali, kenapa sih selama ini apa yang kemudian membuat para penegak hukum itu begitu mudahnya gitu memasukkan orang ke dalam penjara? Padahal kalau kita baca konsep BNN misalnya atau pemberantasan narkoba kan yang beberapa tahun didengung-dengungkan ini kan konsep rehabilitasi gitu, bukan konsep memenjarakan pecandu narkoba gitu. Bentar, saya potong nih. Gimana, Pak? Ibu bisa jelaskan benar nggak itu ada rehabilitasi dengan meltadon? Sama pembinaan dengan napi lain semua sama, impossible, bohong. Saya yang tahu di dalam itu gimana. Rehabilitasi juga nggak berjalan gitu Pak Haji. Pembinaan, jadi pendekatannya keamanan, bukan pendekatannya metadon itu Jadi penyembuhan. tetap memakai gitu, jadi Iya. tidak ada penyembuhan. Bang Ali boleh di situ. Iya, ini kan saya katakan. Ini kita bicara jujur loh. Iya, iya. Karena kerannya dibuka terus, abang mau kucurin duit berapa supaya betadon itu bisa dilakukan? Nggak bisa juga, karena jumlah uang untuk betadon aja nggak cukup. Kenapa? Kan ada solusi lain, cari jalan lain dong. Ya, nggak ada solusi lain kecuali kerannya harus ditutup dulu. Ya. Gimana Gimana cara menutup keran ini, politik Bang hukumnya Ali? begini, Mas. Pemasarakatan itu terlalu lama dilihat sebagai institusi di luar dari sistem peradilan. Nah, betul. Terlalu lama, ya. Jadi pemasarakatan seolah-olah berjalan sendiri, penegakan hukumnya berjalan sendiri. Jadi Itu di saya sini, sepakat. di sini senangnya masukin ke sini. Sesudah sampai di sini ya terserah, gitu. Memang buka urusan lagi. Nah sekarang kalau Nah, nggak masuk ke sini mau kemana? Sekarang harusnya pemasarakatan adalah bagian dari tujuan penegakan hukum. Oke. Dan itu sudah diatur oleh RUU KUHP yang sekarang. Oh itu lebih panjang merubah itu. Yang Nah, iya kita mulai merubah batasin. yang kondisi ini. Sebentar Bang, mulai batasin anggaran untuk penyelidikan penyidikan. BNN mulai untuk rehabilitasi, taruhlah tempat rehabilitasi. Oke. Jaksa untuk kasus-kasus kecil di 1 sampai 3 tahun. Lu taruh aja politik hukumnya adalah jangan memasukkan. Selama Kerja ini sudah. gimana sih Bang rehabilitasi BNN yang didengung-dengungkan itu? Apakah memang BNN melakukan rehabilitasi di luar penjara Ibu suruh gitu? jawab biar jujur. Saya ingin dengar. Gimana Bu? Ibu merasa dikorbankan dengan apa yang kemudian ini? Bicara Bu, saya Nanti, katakan nanti. sama dengan pembinaan napi yang lain. Gimana, Cuma ada bajunya aja warnanya yang beda. Kembali ke politik hukumnya, Mas. Ya, ya, ya. Kembali ke politik hukumnya. Jadi tolong ketika membuat regulasi, ketika menerapkan implementasi penegakan hukum, itu tolong perspektif pemasyarakatan sebagai muara itu ditaruh di depan. Supaya jangan tadi nih, udah sampai belakang baru, aduh kita nih kurang anggaran untuk orang ini. Wah ini ada kerusuhan gara-gara. Memungkinkan nggak sih Bang kemudian keran itu ditutup dengan segala pembenahan di hulu itu? Harus. Tetap nggak Mas. bisa. Pak Haji Tetap bilang nggak sulit. bisa. Karena anggaran tidak ada di Dirjen. Lu mau infrastruktur mau gimana? Iya. Kita ngomong jujur aja. Ini kan kita ke publik kita nggak boleh bohong supaya masa memberikan masukan. Ini loh solusinya. Yang kedua, masyarakat harus bertanggung jawab, partisipasi untuk membantu ke dalam. Partisipasi Ya, masyarakat. Seperti apa tuh Bang? Jadi mereka banyak sekali bisa untuk memberikan bantuan pembinaan, ya, ikut membantu kawan-kawan di dalam. Kayak abang ini, kan bantu kasih pembinaan agama rohani ke dalam. Tawaran yang lain bisa jadi mitra untuk lapas industri, ya, bisa. Tawaran lain lagi bisa membantu pemerintah untuk memenuhi sebagian yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Misalnya kerja sosial seperti itu. Air, ya, air aja misalnya ada fasilitas air yang kurang nih. Masyarakat harusnya bisa bantu untuk memenuhi fasilitas air. Saya bantu cukup banyak loh, berapa lapas. Jadi membuka, nah ini kemudian Kementerian Hukum dan HAM membuka ruang itu nggak sih Ibu untuk kemudian memberikan solusi atas yang di luar juga punya masalah, mungkin bisa dibantu dari dalam, dan yang di dalam juga punya masalah, yang luar juga bisa bantu gitu Ibu. Oke, sangat dibuka luas ruang tersebut. Tapi begini,
tadi Pak Haji tanya, ada nggak sih sebenarnya rehabilitasi di dalam? Saya hanya akan memberikan informasi saja bahwa anggaran yang disediakan untuk napi tahanan itu satu hari itu 25.543, di dalamnya ada makan 3 kali dan yang lain-lainnya. 25.000. Itu termasuk napi narkoba yang pecandu? Iya, semuanya. Apa saja kami rata-ratakan. Jadi satu orang napi itu mendapatkan biaya Rp25.500 sekitar itu. Dan itu yang terjadi. Jadi kalau biaya rehabilitasi itu berapa? Saya bingung memberikan jawabannya. Tapi begini, jalan keluar yang sekarang ditempuh oleh jajaran pemasyarakatan atas perintah Bapak Menteri Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan teknologi informasi. Jadi beberapa pekerjaan yang karena memang keterbatasan sumber daya manusia dari sisi kuantitasnya itu dengan optimalisasi TI barangkali bisa lebih mengoptimalkan teman-teman yang tadinya bekerja secara administrasi fasilitatif bisa dioptimalkan untuk melakukan pengamanan dan pembinaan. Nah, itu dia tuh. Itu jalan keluar yang jadi sekarang sudah ada memaksimalkan SDP, apa yang kurang-kurang ini. Ruang-ruang yang paling mungkin. Nah, kemudian tadi ruang publik yang dibuka yaitu dengan membuka ruang sebesar-besarnya untuk masyarakat bermitra dengan kita. Ada juga satu mekanisme KPBU kerjasama dengan badan usaha untuk membangun lapas rutan agar saat pemerintah anggarannya sedikit, pihak swasta membangunkan. Sudah ada belum? Sekarang seperti yang DKI lakukan misalnya. Saya ingin katakan itu. gini, kalau Sebentar, kita harap partisipasi masyarakat, program ini bukan yang baik. Masalah namanya bantu kan, apa yang biasa bantu. Memang terbuka sekarang itu, tapi itu nggak bisa jadi pegangan. Nggak bisa diharapin ya? Nggak bisa Kecuali kita bisa cloning Pak Haji ini ada 300 orang ke Anton Medan, kita baru happy itu semua. Ini Pemda DKI memberikan rutan pondok bambu. Kemudian ada Samarinda, ada di beberapa provinsi yang membangunkan fasilitas dan kami yang apa boleh buat itu masyarakatnya, kami yang membina seperti itu dan harapannya mudah-mudahan provinsi semua seperti itu. Jadi enak buat kita. Jadi saling membantu. Tapi kan Ibu gini, dengan segala kekurangan keterbatasan yang tadi sudah dicurhatkan ke kita semua ini Bu. Masyarakat kan sebenarnya sejatinya tidak mau tahu Bu. Ketika orang masuk ke lapas harus dibina dengan segala kekurangannya, keterbatasan harus dibina. Orang yang pecandu narkoba juga harus direhabilitir gitu. Mas Budi, saya lebih sepakat tadi Bu Tami bilang, misalnya Depok, dia kan warga Depok, wali kota harus ikut bertanggung jawab. Kabupaten Bogor, bupati harus ikut tanggung jawab. Itu yang benar, lebih cepat. Gimana kan menyadarkan kan nggak semua bupati wali kota punya prinsip dan perspektif yang sama. Nah ini memang perlu ada koordinasi dari pusat yang dengan presiden dengan gubernur. Nah itu teknisnya kita. Anda melihat presiden punya political will yang baik? Belum sampai ke sana, DPR-nya juga diam kok. Kan DPR coba buat. Apa yang membuat mereka kemudian ini kan kondisi yang semua orang bisa lihat baik gitu, masyarakat maupun anggota DPR. Maaf kalau saya salah. Mereka anggap napi ini ada sampah masyarakat. Itu yang saya baca. Oke. Ya, tadi menyambung kita juga melakukan redistribusi dari yang padat ke yang tapi tetap aja. Tapi kata Pak Haji anggarannya nggak ada Ibu, jadi redistribusi tertunda-tunda. Tetap aja padat juga karena ya itu tadi kapasitas 118.000 isi 203.000 gitu. Jadi itu hanya 50 itu kan bisa dipindah. Misalnya gini 58. loh. Kayak Kalsel tadi, Kak ada Martapura, ada apa bisa Kalimantan Timur, Utara, Kalimantan Barat. Kan bisa pindah. Persoalan lagi anggaran pemindahan itu pun sulit mereka dapatkan. Itu jujur Bu. Iya kan? Sulit itu Bu ya. Pemenuhan anggaran. Nah, itu mindah aja. Sulit. Ya saya harus ngomong jujur ya, kita cari solusi. Oke. Ini Bang Ali punya, saya baca risetnya Bang Ali beberapa waktu yang lalu, ada pernah mengeluarkan sebuah solusi, ada privatisasi lapas. Ini juga bisa dijadikan solusi nggak sih Bang? Kemudian dengan over capacity, privatisasi atau swastanisasi lapas ini maksudnya seperti apa? Jadi konsep privatisasi itu awalnya menganggap negara itu sudah tidak mampu lagi kelola lapas. Sekarang ini menurut Anda sudah sampai tahap mampu atau setengah mampu atau tidak mampu? Harusnya masih mampu ya. Kalau keran tadi saya bilang sama politik hukumnya itu dibenarin, saya yakin masih bisa. Di Australia itu ya atau di luar negeri yang pakai konsep privatisasi
itu bertarung nih antara pihak pemerintah, pihak pengelola lapas dengan masyarakat yang untuk kelola. Karena di situ memang ada efektivitas ya, rasanya ada efektivitas. Tapi kalau di Indonesia ini konsep pengelolaan kalau menurut saya pengelolaan dan tanggung jawab terhadap narapidana sebenarnya tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab masyarakat. Jadi nggak tepat sebenarnya privatisasi itu kalau menurut kacamata teori. Yang kedua, privatisasi kalau mau kita ambil dalam bentuk yang lebih real, kerjasama tadi. Baik. Kerjasama untuk membantu pembinaan, membantu pengelolaan, membantu perawatan. Baik. Kita bantu Oke. saja privatisasi. Oke, sedikit barangkali Sedikit, Pak Putih. Ibu. Ya. Ini untuk menutup juga. Ya. Yang sudah dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan pada saat sekarang itu penataan regulasi dengan dimasukkannya undang-undang RUU pemasyarakatan yang sudah masuk Prolegnas 2017. Kemudian pemerintah juga sudah memberikan atensi dengan membangun lapas rutan baru. Harapannya memang ada redistribusi, rehabilitasi napi narkoba mestinya dijalankan oleh bisa jalan meskipun BNN. kata Pak Haji tadi Ya. agak skeptis. Terus pemenuhan SDM baik kuantitas maupun kualitas. Menurut kami untuk sekarang ini kan ada moratorium. Yang lain boleh, tapi kalau pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan seharusnya nggak boleh gitu. Termasuk seperti guru, tenaga guru itu jangan di moratorium. Nah ini kan moratorium diberlakukan Moratorium sama. itu maksudnya gimana, Ibu? Untuk sementara tidak menerima pegawai baru gitu. Khususnya untuk pemasyarakatan ya faktanya memang 1 dibanding 56 tadi itu khusus untuk pengamanan. Jadi mestinya tidak diberlakukan untuk kami dan pemenuhan sarpras dan anggaran. Ini mungkin klasik tapi itulah lagi-lagi ini yang akan direncanakan dan mudah-mudahan bisa terjadi Bu ya. Iya. Belum terlaku. Tapi yang kemudian apa yang dikatakan oleh Pak Haji tadi berkali-kali Pak Haji memberikan bold line atau garis bawah PP 99 tahun 2009 tahun 2012 ini yang katanya menjadi salah satu biang masalah Itu yang membuat kerannya. meledaknya penghuni dalam. Saya akan tanya ke Bu Sri Pugu terakhir dari saya. Sikap Kementerian Hukum dan HAM terkait ini yang kemudian dikatakan oleh Pak Haji tadi menjadi masalah, gimana Ibu? Pada saat sekarang juga masih berjuang untuk semoga tidak ada diskriminasi. Kami telah melakukan pembinaan dan mereka punya hak untuk mendapatkan remisi, mendapatkan PB, mendapatkan cuti menjelang bebas, TMK, tolong diberikan. Karena kalau sudah tidak ada harapan, ini bersyukur napi-napi itu baik gitu. Karena kalau sudah untuk apa saya mengikuti pembinaan, untuk apa saya patuh kepada petugas kalau nggak ada harapan gitu. Jadi mohon ini bisa dipahami bersama oleh kita semuanya. Setengah menit dari Anda. Fungsi lembaga pemasyarakatan dari anak Pak Dr. Harjo tidak boleh ada diskriminasi. Itu ingat. Saya katakan untuk mengatasi pertama PP 99 2012. Satu. Cabut. Yang kedua sisi pemasaran jalan semua bisa lancar. Yang ketiga supaya lapas mau jauh lebih baik pisahkan dari Menteri Kehakiman. Oke. Kita akan lihat apakah ide-ide solusi dari Pak Haji ini kemudian bisa cepat realisasi. Tapi kita sama-sama punya concern yang sama bahwa lapas ini jangan jadi tempat sampah lah paling tidak dan bisa membina orang-orang yang harusnya terbina dengan baik sehingga keluar juga menjadi orang baik. Ya hasil atau enggak, mimpi pun enggak apa-apa. Mudah-mudahan ada 400 orang kayak Pak Haji Anton ini bisa membantu setiap lapas di Indonesia yang kurang-kurang. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu. Terima kasih atas perbincangannya malam hari ini. Makasih, Pak.